Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Kinchennya. Bab 4849 sampai bab 4850. Saudara muda Kinchen. Pada hari ini, Kinchen dan penjaga Gunung Buzu yang bepergian bersamanya pergi ke gua luar angkasa Cunyuan. Saat berkumpul, Kinchen menemukan bahwa beberapa dari mereka adalah kenalan. Orang yang membuat seruan itu tidak lain adalah Lu Qianqian, generasi pertama yang menjaga alam rahasia roh jahat. Di sebelahnya, ada generasi kedua yang menjaga dunia rahasia jahat, Yang Sanlan. Mereka berdua memiliki satu kesamaan. Sejak Kinchen memasuki alam rahasia iblis, mereka tidak pernah menginjakkan kaki ke alam rahasia iblis lagi. Kesan mereka terhadap Kinchen sangat mendalam. Saya khawatir saya tidak akan melupakannya meskipun saya amnesia. Ada orang lain yang mengejutkan Kinchen, itu sebenarnya Ni Feisu. Selamat. Kinchen memberi selamat kepada Ni Feisu. Ni Feisu bingung, dia sangat bersemangat ketika dia dipromosikan menjadi penjaga gunung. Hasilnya, saya mengetahui kejadian aneh Kinchen dari gurunya, Kepala Ke. Apa yang mengembalikan inti alam rahasia dan membunuh Dacheng Tiger Sein membuat Ni Feisu langsung merasa tidak bahagia. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan pernah melihat Kinchen lagi dalam hidupnya, karena dia ingin menjauh dari monster ini, untuk menyelamatkan kepercayaan dirinya dari serangan. Tanpa diduga, tidak peduli apa yang dia takuti, dia benar-benar akan berjalan bersama Kinchen kali ini. Brengsek, dia adalah Kinchen. Penjaga gunung lainnya memandang Kinchen dengan kebaruan yang tak tertandingi. Tentang ketenaran, penjaga gunung veteran ini benar-benar kalah dengan Kinchen. Tidak untuk sementara waktu, pesawat luar angkasa yang sudah dijadwalkan telah tiba. Di bawah kepemimpinan seorang kepala suku yang belum pernah bertemu sebelumnya, total 11 penjaga gunung pergi ke gua luar angkasa Yuan Murni. Jaraknya tidak dekat, dan butuh 6 hari untuk bergerak maju dengan kecepatan penuh. Surga sungguh luas, kecuali Ni Feisu, saudara laki-laki dan perempuan Kinchen tampaknya sangat tertarik padanya. Kepala Kinchen sangat besar, dia bahkan tidak keluar dari kabin, dan bersembunyi langsung di dalam kristal penelan dewa untuk berlatih. 6 hari kemudian, tiba di gua luar angkasa Yuan Murni. Kinchen berdiri di geladak dan melihat ke depan. Di depannya seperti pusaran lubang hitam yang jatuh dari alam semesta, memancarkan misteri tak berujung dan berputar perlahan. Satu demi satu, murid dari kota matahari tak pernah terbenam, ibu kota kuno Kaisar Pusat, Penglai, dan Sekte Abadi Wanxiang semuanya tiba. Di antara mereka, ada seorang kenalan di antara para murid di ibu kota kuno Kaisar, yang ternyata adalah Tian Yan. Apakah dia telah dipromosikan menjadi murid inti? Kinchen mengangkat alisnya. Tian Yan juga melihat Kinchen. Tian Yan tidak terkejut karena Kinchen menjadi penjaga gunung. Dia bahkan merasa bahwa Kinchen sudah menjadi penjaga gunung sejak di hutan abadi Yunxi. Bagaimanapun, dia bisa membunuh Dacheng Tiger Sein. Penjaga gunung biasa tidak memiliki kemampuan ini. Sama seperti dia, meskipun dia menerobos ke alam Xiaosheng Tiger Sein dan dipromosikan menjadi murid inti, dia masih tidak yakin untuk membunuh Dacheng Tiger Sein. Selain itu, Kinchen tidak mengenal murid lainnya. Bagaimanapun, mereka semua adalah murid inti dari setiap sekte, dan mereka biasanya tidak dapat diakses oleh Kinchen. Semuanya kuat dan tirani, tidak ada yang bisa dikatakan. Tapi Kinchen tiba-tiba merasa bahwa di antara kerumunan murid Penglai,
ada tatapan yang sepertinya sedang menatapnya. Qin Chen mengikuti pandangannya dan segera menyipitkan matanya. Dia sama sekali tidak mengenal orang itu, tapi dia merasakan niat membunuh. Qin Chen, setelah merasakan mata Qin Chen, suara pihak lain terdengar di benak Qin Chen. Qin Chen menebak di dalam hatinya, dan berkata, "Kamu adalah Yan Qing? Kamu adalah penjaga gunung." Mata tajam Tuan Yan Qingdao mengungkapkan sedikit keterkejutan. Ketika Qin Chen meminta adiknya untuk menyampaikan pesan kepadanya, dia sangat marah. Beraninya murid dari Yuji menantangnya, dari mana datangnya keberanian? Dia tidak mengharapkan hal itu. Saya akan bertemu Qin Chen hari ini. Adapun Qin Chen, dia sama sekali bukan murid Gunung Buzu biasa. Penjaga gunung ini benar-benar berbeda dari informasi yang dia dapatkan. Siapa yang memerintahkanmu? Qin Chen menatap Tuan Yan Qingdao. Tuan Banyan Qingdao tahu bahwa Qin Chen hanya berada di alam bijak agung peringkat 4 dan mengerutkan kening. Apakah kondisi penjaga Gunung Buzu begitu rendah? Anda akan membayar harga atas provokasi Anda. Suara Tuan Yan Qingdao dingin. Para murid dari 5 sekte saling menilai satu sama lain. Bagaimanapun, memasuki lubang luar angkasa Yuan murni adalah sebuah kompetisi. Kecuali sesama murid mereka, murid lainnya adalah pesaing. Di antara mereka, mata tertuju pada Qin Chen, menunjukkan keterkejutan. Sebenarnya ada orang suci yang agung, yang tidak mereka duga. Terlebih lagi, dia hanyalah seorang santa agung kelas 4. Jika bukan karena Lu Qianqian dan yang lainnya yang semuanya berada di alam suci harimau, mereka bahkan bertanya-tanya apakah Bu Zhousan mengirimkan murid batin. Pada saat ini, kepala 5 sekte mengeluarkan kunci arai suci dan membuka lubang Yuan Kong murni yang tersegel. Wow, segera! Materi unsur murni yang melimpah telah keluar dari lubang ruang unsur murni, membuat Qin Chen tidak dapat menahan napas dalam-dalam. Kamu hanya punya waktu 12 jam, ambil kesempatan ini, ingat, kamu bisa bertarung, tetapi kamu tidak pernah diizinkan untuk membunuh. Para pemimpin dari 5 sekte semuanya memperingatkan, dan kemudian memberi isyarat bahwa mereka dapat memasuki gua Yuan Kong yang murni. Ayo pergi, Lu Qianqian berteriak, dan sekelompok murid ulala bergegas ke gua Yuan Kong yang murni. Memasuki gua luar angkasa Yuan murni, Qin Chen tiba-tiba merasa bahwa dia telah memasuki dunia yang sama sekali berbeda. Tidak ada gravitasi di sini, dan seluruh tubuhnya melayang di udara. Di depannya ada lubang hitam yang dasarnya tidak terlihat jelas. Pada saat ini, satu demi satu ikan terbang berisi materi primordial murni, terus-menerus melompat ke dalam lubang hitam. Ikan terbang ini disebut ikan terbang Yuan murni, dan merekalah yang menghasilkan zat Yuan murni yang kental. Ikan terbang Yuan murni ini berbeda dengan ikan biasa, tidak dapat menyentuh air. Sekali bersentuhan dengan air akan langsung larut. Qin Chen mendengar bahwa untuk membangun Tianqi, Gunung Buzu menangkap 1 juta ikan terbang Yuan murni di gua luar angkasa Yuan murni. Qin Chen tidak berani berpikir bahwa dia bisa menangkap 1 juta ikan terbang Yuan murni. Jika Anda dapat menangkap 10.000 ikan terbang Yuan murni, Anda akan mencapai tujuan Anda. Semuanya, lubang luar angkasa Yuan murni ini dibuka setiap beberapa dekade, dan ada banyak ikan terbang Yuan murni di dalamnya. Kita tidak perlu bertarung, masing-masing bergantung pada kemampuannya sendiri. Bagaimana dengan itu? Kata Master Yan. Qingdao pertama, beberapa murid setuju, sementara yang lain mengabaikannya dan mulai menangkap ikan terbang Yuan murni. Master of Banquet Qingdao tidak keberatan dan langsung memanggil kapal abadi penglai. Dan kapal abadi penglai miliknya telah mencapai level 13.
Ukurannya sangat besar, layar dan papan kapalnya terlihat seperti keajaiban, seperti istana peri. Saat dia memindahkan perahu peri penglai, terdengar ledakan, dan jaring ikan hitam terlempar keluar, langsung menangkap lebih dari selusin ikan terbang Yuan murni di depannya. Tidak heran dia mengatakan bahwa setiap orang bergantung pada kemampuannya sendiri. Pikir Qin Chen dalam hati, ikan terbang berelemen murni ini tidak mudah ditangkap. Karena ikan terbang ini sangat fleksibel dan cepat, serta lubang metaspace murni memiliki jangkauan yang luas. Jika Anda menangkapnya, Anda akan segera kelelahan oleh ikan terbang berelemen murni ini. Tapi perjamuan ini jelas sudah dipersiapkan dengan baik. Dia langsung membangun perahu peri penglai miliknya menjadi perahu nelayan. Tuan Yan Qingdao membentangkan jaring ikan dengan gembira, menangkap ikan terbang Yuan murni dengan mudah. Untuk datang ke Gua Cunyuan Kong kali ini, dia menghabiskan banyak upaya untuk mengubah kapal peri penglai. Kali ini, saya pasti akan menjadi pemenang terbesar. Guru Yan Qingdao memandangi murid-murid lain yang berjuang untuk menangkap ikan terbang Yuan murni, dan merasakan rasa superioritas di dalam hatinya. Bagaimana dengan pria dari Chongqing itu? Pemimpin perjamuan Qingdao melihat sekeliling. Ketika dia menemukan Qin Chen, matanya langsung membeku. Saya melihat Qin Chen secara langsung memanggil lebih dari 100 boneka roh, dan semuanya diberi roh. Di bawah kendali Qin Chen, boneka roh ini terbang dengan suara mendesing, dan mulai menangkap ikan terbang Yuan murni. Itu saja, apa yang membuat tuan rumah Yan Qingdao merasa lesu. Qin Chen mengeluarkan beberapa hal aneh lainnya. Artefak suci, permata, besi suci, tanaman, batu, sangat keterlaluan seperti yang mereka inginkan, dan mereka semua diberi roh untuk menjadi ahli memancing kecil Qin Chen. Pada saat ini, keuntungan dari kontrol kekuatan jiwa Qin Chen terungkap. Pasti mustahil bagi guru roh lain untuk mengendalikan begitu banyak boneka roh pada saat yang bersamaan. Dalam waktu singkat, Qin Chen telah menangkap lebih dari 100 ikan terbang Yuan murni, tetapi saat ini, Tuan Yan Qingdao telah menangkap kurang dari 30. Itu hanya karena Tuan dari Yan Qingdao perlu terus-menerus melemparkan dan mengumpulkan jaring, dan ikan terbang Yuan murni tidak bodoh, mereka juga akan melarikan diri. Dengan cara ini, efisiensinya secara alami tidak sebanding dengan Qin Chen. Bagaimanapun, ahli memancing kecil Qin Chen semuanya 1 lawan 1, mengejar Chun Yuan Feiyu untuk menangkap mereka. Lu Qianqian dan murid sekte lainnya tercengang melihat pemandangan ini, berpikir apakah masih bisa seperti ini? Anda membuat kami terlihat sangat bodoh, Ni Feisu menamparkan keningnya. Dia sudah menduganya, sungguh, orang ini bisa memukul orang kemanapun dia pergi. Bahkan menangkap ikan terbang Yuan murni pun sama. Tuan rumah perjamuan di Qingdao merasa cemas. Kamu melanggar aturan kalau melakukan ini, teriaknya. Qin Chen meliriknya, bukankah kamu mengatakan bahwa setiap orang bergantung pada kemampuannya sendiri? Saya mengandalkan kemampuan saya sendiri. Bagaimana hal itu melanggar aturan? Kamu, Tuan? Ban Qingdao sangat marah. Qin Chen mengincarnya. Mengontrol boneka roh, Guang berlari ke dekat kapal peri penglai miliknya, dan menangkap semua ikan terbang Yuan murni yang seharusnya dia tangkap. Bisakah dia tidak marah? Jika kamu tidak berhenti, jangan salahkan aku karena bersikap kasar kepadamu. Tuan Yan Qingdao berencana untuk memaksanya. Jadi yang kamu katakan itu seperti kentut? Ejek Qin Chen. Tuan Yan Qingdao sangat marah, dan sulit untuk menyangkal Qin Chen. Tetapi untungnya dia tidak membantah secara langsung, dan menjadi sangat marah. Murid-murid lainnya juga bersedia untuk menonton. Bagaimanapun,
penangkapan ikan terbang Yuan murni secara gila-gilaan oleh Qin Chen akan mengurangi hasil panen mereka secara tidak terlihat. Yan King, apakah menurutmu tidak ada orang di sekitarku? Lu Qianqian adalah orang pertama yang berdiri dan mendukung Qin Chen, meraung dengan marah. Yan King berkata dengan dingin, Lu Qianqian, ini bukan urusanmu. Lu Qianqian melakukan bagiannya. Kamu menindasku, murid Bu Zousan, bagaimana mungkin itu bukan urusanku? Jika kamu ingin bergerak, kamu harus melewatiku dulu. Kakak senior ini benar-benar terlihat seperti kakak senior. Terima kasih, kakak senior Lu, tetapi kamu membuat kesalahan dalam mengucapkan satu kalimat. Qin Chen dan Lu Qianqian menangkupkan tangan mereka. Lu Qianqian tercengang. Apa yang kamu bicarakan? Qin Chen menatap guru Yan Qingdao. Dia tidak punya hak untuk menggangguku. Mata Lu Qianqian membeku. Guru Yan Qingdao tertawa. Murid Gunung Buzu menjadi semakin sombong. Saya bahkan tidak tahu bagaimana Anda bisa masuk ke alam suci agung. Baiklah. Kalau begitu saya akan memberitahu Anda bagaimana saya bisa masuk. Ya. Qin Chen langsung melangkah maju. Mustahil. Cara dia menjarah ikan terbang Yuan murni terlalu gila. Bahkan jika Tuan Yan Qingdao tidak berdiri untuk membantahnya, dia pasti akan berdiri. Oleh karena itu, akan lebih baik jika mengadakan perjamuan dengan guru Qingdao dan membunuh ayam untuk menjadi contoh bagi para monyet. Pemimpin perjamuan Qingdao memiliki senyum di seluruh wajahnya, tetapi senyum itu kejam. Oke. Bagus sekali, kamu punya nyali, apakah? Orang ini gila, seorang murid perempuan di kota di mana matahari tidak pernah terbenam digunakan ekspresi yang luar biasa dia memandang Qin Chen. Kakak senior sekte Anda telah berdiri untuk mendukung Anda, tetapi Anda masih ingin maju sendiri? Boom, penguasa Yan Qingdao meletus dengan kekuatan suci asli elemen melahap yang menakutkan. Sebagai penguasa pulau di Penglai, dia harus memiliki dua keterampilan. Budidaya adalah kesuksesan kecil dari orang bijak harimau. Di antara pemilik pulau di Penglai, mereka dianggap cukup terkenal. Jika kamu memohon padaku saat ini, kamu masih memiliki kesempatan. Tuan Yan Qingdao tahu bahwa tidak mungkin membunuh Qin Chen di gua luar angkasa Yuan murni. Tetapi penghinaan tidak bisa dihindari. Serahkan kesempatan itu pada dirimu sendiri. Qin Chen muncul di depan Master Qingdao dengan suara mendesing, kekuatan suci meledak dari tubuhnya. Sifat sucinya meledak sepenuhnya, kekuatan jiwa 40 tingkatnya, secara langsung diberdayakan pada pedang iblis yang haus darah. Sungguh, aku tidak tahu seberapa tinggi dunia ini. Pemimpin perjamuan Qingdao mencibir, dan dengan keras, tangan besar kekuatan suci terbentuk dan meraih Qin Chen, dan semua ikan terbang Yuan murni di dekatnya tersebar. Xiao Sheng Tiger Sage melawan Great Sage kelas 4, bukankah yang terakhir akan mati? Yan King, gunakan kekuatanmu dan jangan bunuh orang. Pemilik pulau dari Penglai mengingatkan Yan King. Bagaimanapun, puncak Gunung Buzu ada di luar. Jika ada yang terbunuh, itu akan menjadi masalah besar. Tetapi saat berikutnya, para murid yang mengingatkan Qingdao Master Yan untuk menahan kekuatannya tidak bisa berkata-kata. Boom, saat Qin Chen mengangkat tangannya untuk menyerang Master Qingdao, lebih dari 2000 pisau surgawi ditembakkan, dan suara gemerincing membuat kulit kepala orang mati rasa. Pedang surgawi 8, senyuman di wajah Tuan Yan Qingdao tiba-tiba membeku, dan dia berteriak kaget. Boom, 8 pendekar pedang surgawi menebas secara langsung di bawah 3 berkah kekuatan suci dan kekuatan jiwa suci Qin Chen, itu sungguh menakutkan. Bahkan jika budidaya Qingdao Master Xiao Sheng Tiger Sein dirayakan, dia tidak dapat menahannya. Darah melonjak ke seluruh tubuhnya, dan setengah dari tubuhnya dipotong oleh Qin Chen. Untungnya,
Xiao Sheng Tiger Sein memiliki vitalitas yang kuat. Jika tidak, pedang Qin Chen akan langsung membunuh Tuan Yan Qingdao. Ini tidak mungkin. Tuan Yan Qingdao menatap Qin Chen dengan mata terbelalak. Para murid dari sekte lain di sekitar juga memiliki wajah bingung. Pedang surgawi 8, bagaimana seorang bijak agung bisa menguasai 8 pedang surgawi? Ini tidak normal, terlebih lagi, 8 pendekar pedang surgawi begitu kuat sehingga mereka hampir membunuh Tuan Yan Qingdao dengan satu serangan. Tentu saja, Ni Feisu terkejut, tetapi merasa itu masuk akal. Lu Qianqian dan yang lainnya juga tercengang. Saudara muda Qin, apakah kamu begitu galak dengan kekuatan ini? Siapa yang menindas siapa? Siapa dia? Pada saat ini, murid inti dari setiap sekte mulai bertanya, dan memang pisau Qin Chen yang terlalu mengejutkan. Ini keajaiban, jika kamu memohon padaku saat ini, kamu masih memiliki kesempatan. Qin Chen mendatangi Tuan Yan Qingdao yang terkejut dengan pedang iblis yang haus darah, dan berkata dengan tenang, "Gulu." Tenggorokan Tuan Yan Qingdao serak, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meludah. Siapa orang ini? Bersambung.